Halo semuanya, salam kenal dan selamat datang di channel Hey Manga. Di video kali ini kita akan mereview chapter Black Clover terbaru yaitu chapter 347. Chapter kali ini mendapatkan judul Kenyataan di Balik Kebohongan. Di panel pertama kita diperlihatkannya sang naga raksasa berkepala 5 tumbang, mengingat kembali saat Ryuya mengatakan bahwa dia membutuhkan kekuatan asta, membuat Ichika Sukehiro berpikir bahwa kita memakai banyak Yoryoku, tapi kita tidak butuh kekuatan si bodoh itu, kita sendiri yang akan mengakhiri ini. Tapi saat Ichika berkata seperti itu, tiba-tiba Paladins Lily berada di sampingnya yang mengejutkan Ichika. Paladins Lily berkata dengan angkuhnya, "Ya ampun, aku penasaran apakah kalian semua bisa menghindari yang ini." Kemudian mereka berdua para Paladins menggabungkan sihir mereka yaitu gabungan sihir es dan sihir ruang dan melepaskan serangan yang besar ke arah Seven Ryuzen yang membuat mereka tidak bisa menghindar. Kemudian Paladins itu berkata serangan tidak terhindarkan dari segala arah, bahwa itu adalah cara terefektif untuk menghadapi kalian. Tetapi Ichika dan Kezoukaku berhasil menghindari serangannya walaupun hanya terluka sedikit, tidak seperti Imari Komari, Hanegatsuji Jozo, dan Ooka Daizaemon yang terluka cukup parah. Sesudah serangan itu, Ichika mengatakan jumlah Yoryoku mereka luar biasa, lalu Kezoukaku juga berkata kau benar-benar harus dicincang sampai habis. Terus selanjutnya apa? Dari jauh salah satu Paladins menggunakan sihirnya yaitu Beast Magic atau sihir binatang, Bogeyman, sebuah ilusi yang menampakkan katak raksasa yang membuat Kezoukaku terlihat sangat ketakutan, tapi saat Ichika yang melihat katak, itu adalah katak yang kecil. Kemudian Paladins itu menjelaskan bahwa, Bogeyman, itu adalah monster yang memunculkan ingatan dan rasa takut targetnya, dan berubah menjadi ketakutan itu. Sementara itu, Paladins itu menggunakan Bogeyman dengan menjadi ayahnya Ichika. Setelahnya Ichika melihat ayahnya, dia mengingat bahwa saat masih kecil dia menderita karena dianiaya, jadi itu memang menarget rasa takutku tapi setelah itu Ichika berkata bahwa dengan diriku sekarang, trik murahan semacam itu tidak akan. Sebelum melanjutkan perkataannya, Ichika melihat masa lalunya pada saat itu di sebuah ruangan ayahnya mengatakan harus sampai kapan aku hidup seperti ini, harus ada perang lagi, mereka sudah kehilangan kekuatannya yang dilumpuhkan oleh kedamaian, bukan begini harusnya klan Yami itu. Melihat itu Ichika bertanya-tanya apa ini ingatanku. Lalu ayahnya mengajak Yami Sukehiro bahwa dengan kekuatan kita bisa membangun lagi klan Yami yang dulu berjaya. Namun Sukehiro menolaknya. Kau ini bicara apa? Dasar ayah payah." Kemudian ayahnya menunjukkan sebuah obat yang bernama pil jiwa Oni, dan menyuruhnya untuk makan. Ini akan meningkatkan rasa haus darah dan Yoryoku alami dengan tingkat yang luar biasa, obat luar biasa yang diwariskan di klan kita selama turun-menurun. Kenapa kau tidak coba dulu? Dengan ini pasti juga bisa, bahkan untuk orang sepertimu. Setelah memakan atau menelan obatnya, lalu memperlihatkan orang-orang yang berlari menjauh dari pembantaian klannya dan sambil berteriak berkata tidak, jangan lakukan itu Ichika. Setelah pembantaian klannya, di tempat pembantaian klannya ayahnya berkata tidak kusangka kau akan sekuat ini, kau benar-benar anakku Ichika. Selepas melihat itu semua, Ichika berkeringat dingin dan bergetar saat memegang katananya, lalu pada saat kejadian itu Ryuya berkata jika mengatakan yang sebenarnya, akan terlalu menyakitkan. Dengan wajah yang kebingungan, Ichika bertanya-tanya ingatan macam apa ini? Apa aku yang membantai seluruh klanku? Itu tidak mungkin kalau memang begitu, seluruh kebencian dan dendam sepanjang hidupku, apa itu tidak ada artinya? Setelah mereka bertiga bangkit, Daizaemon menegaskan bahwa kami adalah pelindung negara ini, kami tidak boleh kalah, lalu Paladins Lily mengingatkan untuk jangan cemas, karena tidak lama lagi Lucius sama akan memberikan kebahagiaan dan kedamaian sejati untuk kalian, jadi Paladins Lily menyuruh mereka untuk berserah diri dan beristirahatlah dengan tenang. Kemudian naga raksasa berkepala 5 bangkit dan beregenerasi yang membuat Seven Ryuzen sangat panik, merenungkan dirinya Ichika berpikir aku tidak boleh kalah dengan ini, pertahankan tekadmu, gerakan tubuhmu, aku kuat atau setidaknya, aku kira begitu tapi pada akhirnya apakah itu benar, saat ayahnya bersiap-siap untuk menebasnya. Lalu Ichika bertanya kembali apakah aku selalu selemah itu, saat ayahnya sudah ingin menebasnya,
Secara mengejutkan Asta tiba-tiba datang melindungi Ichika dari tebasan katana ayahnya, yang mengingat kembali saat Yami juga pernah melindunginya ketika masih kecil dari kekerasan ayahnya. Saat ada di hadapannya, Asta berkata, "Apa yang mau kau lakukan pada penyelamatku?" Sekian dari chapter 347. Terima kasih yang sudah menonton.